Tidak dapat dipungkiri, saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) menimbulkan radiasi medan magnet dan listrik yang dapat mengganggu kesehatan. Namun seringkali kita menemukan rumah warga masih menetap di bawah SUTET. Lalu bagaimana potret warga yang tinggal beratap kabel listrik tegangan ekstra tinggi? Berikut liputannya. Dan menjalani hidup bertahun di bawah SUTET masih kerap terjadi. Sejumlah warga di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, saya temui mereka rumahnya berada tepat di samping kaki SUTET. Inilah potret kehidupan warga yang hidup berdampingan bersama SUTET. Burhanuddin yang sering disapa Pak Subur sudah hidup di rumah yang berada di bawah SUTET sejak ia kecil sampai kini ia telah menjadi seorang kakek. SUTET adalah saluran udara tegangan tinggi aset PT PLN yang bertegangan 150 kV. SUTET lebih kecil tegangannya dibandingkan SUTET yang beroperasi dengan 500 kV. Subur menyadari akan bahayanya tinggal di bawah SUTET, namun ia tak punya pilihan. Ketakutan akan bahaya SUTET masih ia rasakan, terutama jika sedang hujan deras dan angin kencang melanda wilayahnya. Sering sekali, Bu. Itu kalau kena petir itu sampai menyala. Iya. Menyala itu seperti apa nyalanya, Pak? Seperti, ya udah merah gitu, panjang, merah. Kena api. Seperti api itu, nyala. Kita pun yang tidur kaget, bangunlah. Walaupun jam berapapun itu, nggak mau kita harus siap-siapkan anak cucu kita. Harus kita bawa keluar, takut lari gitu, kita lari, siapkan lari. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak semuanya? Ya selama ini ya yang udah pertama kali kena petir itu nggak masalah. Untuk memberi batasan agar tidak ada yang membangun di area SUTET dan SUTET PLN, membangun tampak ada patok di luar kaki menara sebagai penanda. Namun rumah Subur terbangun melewati batas patok tersebut, yang artinya setengah bangunan rumah terbangun di tanah PLN. Oke Pak, ini boleh diceritain ini apa nih Pak? Ini sebenarnya sih aslinya patok PLN ya. Tiangnya, ini tiang PLN karena sudah tua dipotong, diganti sama yang baru yang mudaan ini. Oke, ini tiang ini menggambarkan apa Pak? Ini tujuannya? Hanya patok dia, patok PLN biasa, berarti tanah PLN ini. Oh, berarti sebatas ini sampai kaki SUTET itu adalah tanah PLN? Iya, ke sana. Ke sana. Kalau dari sini ke belakang boleh? Itu boleh. Bebas, milik warga gitu? Bukan milik warga, ya, bukan tetap milik warga. Punya PT dari belakang, cuman diperlebar sedikit dari belakang. Dasar Ketua Rukun Tetangga RT 5 RW 2 Kelurahan Pegangsaan 2 mengatakan, PLN setidaknya sudah 3 kali berkirim surat agar Pak Subur memindahkan rumahnya dari batas patok tersebut. Seharusnya yang 3 kali, 4 kali ya dia bersurat ke RT beritahu untuk ke warganya gitu kan. Terus apa yang terjadi Pak? Iya kita udah sampaikan, tapi dari pihak PLN sendiri juga belum ada reaksi untuk disterilkan lagi atau mau dibakar atau gimana ya, belum ada. Ada sih wacana untuk kedepannya, cuman tahun kapan akan direalisasi. Menurut data di RT 5 RW 2 ada sekitar 20 rumah yang ada di bawah kaki SUTET. Tapi karena merasa sehat-sehat saja dan tidak merasakan bahaya tertentu, mereka bertahan tinggal di bawah SUTET. Takutnya ntar gitu doang. Takutnya kalau hujan ada petir gitu doang sih, soalnya saya punya anak kecil gitu. Kesehatan ya alhamdulillah selama ini baik-baik aja sih, nggak ada alhamdulillah ya normal-normal aja. Kenapa memilih wilayah ini Pak? Ya karena di sini tempat usaha sekalian buat tempat tinggal. Kalau cuma buat tempat tinggal doang mungkin banyak, cuman yang bisa buat usaha kan susah Mbak. Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat sebanyak 0,87% rumah tangga di Indonesia
tinggal di rumah yang berada di bawah kabel listrik SUTET. Itu belum termasuk SUTT. PLN sebagai pemilik aset menyatakan tidak ada larangan bagi warga untuk bermukim di area sekitar SUTT maupun SUTET. Hanya PLN meminta kebijaksanaan warga untuk menjaga aset negara tersebut dengan tidak membangun rumah berlantai tinggi, tidak membiarkan pohon tumbuh tinggi, dan tidak bermain layangan di sekitarnya. Di sisi lain, PLN mengklaim medan magnet dan medan listrik yang dikeluarkan masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Sedangkan pengukuran yang ada di PLN untuk medan listrik yang sering kita lakukan rutin ya, itu dengan ambang batas 5.000 volt per meter, itu hasil pengukurannya adalah 499 volt per meter. Jadi sangat jauh sekali ya Bu ya, Bu Desi. Dan rekan-rekan ini sangat-sangat jauh sekali dari ambang batas yang ditentukan. Lalu untuk medan magnet, kita lakukan pengukuran di beberapa tempat, itu terdapat nilai 1.372 mikrotesla, sedangkan ambang batasnya adalah 1 juta mikrotesla. Ruang bebas adalah area dengan jarak tertentu yang diukur dari tapak atau patok tiang SUTET yang harus terbebas dari bangunan apapun. SUTT 150 kV jenis menara memiliki ruang bebas 10 meter menjauh dari patok. Sedangkan untuk jarak bebas 13,5 meter dari permukiman tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter. Selain disterilkan, area tanah negara di bawah SUTET itu perlu ditetapkan menjadi lahan hijau, agar tidak ada lagi warga yang menduduki tanah yang dianggap kosong tersebut. Kalau udah ada SUTET, tata ruangnya itu tidak merekomendit misalnya untuk aktivitas-aktivitas yang kemungkinan bisa menimbulkan bangkitan kegiatan yang tinggi. Biasanya di situ hanya bisa memberikan rambu-rambu atau pedoman melalui planning, zoning map namanya ya, peraturan tentang arah tata guna lahannya. Di sisi kesehatan, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak menyebut sudah menangani sejumlah pasien yang tempat tinggalnya berdekatan dengan SUTET. Mereka mengeluhkan adanya sakit kepala, telinga berdenging, pusing, letih, lesu, dan beberapa kasus kelelahan bersifat kronis. Pada ibu hamil, radiasi beresiko kemungkinan terjadinya prematur atau gangguan pertumbuhan pada bayi. Sebisa mungkin warga menjauhi atau tidak tinggal berdekatan dengan SUTT maupun SUTET, khususnya ibu hamil. Namun, jika terpaksa sekali warga sulit untuk pindah dari kawasan tersebut, sebaiknya menjaga pola hidup sehat seperti dengan asupan bergizi dan berolahraga. Sudah nyaman, berbalut keterbatasan ekonomi menjadi alasan mereka betah tinggal di bawah SUTET. Semoga ada solusi bagi semua warga yang rumahnya berada di bawah SUTET di seluruh Indonesia dengan pemerintah agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Desi Ertonang, Yoga Aris Pratama, Jakarta.